Persebaya Surabaya boyong skuad baru ke Bantul. Target 3 poin lawan PSIM Yogyakarta. Persebaya Surabaya boyong skuad baru ke Bantul. Target 3 poin lawan PSIM Yogyakarta. Dilansir dari surya.co.id. Persebaya Surabaya akan melakoni laga tandang penting melawan PSIM Yogyakarta, Minggu, 25 Januari 2026, pukul 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung Bantul. Pertandingan ini menjadi ujian awal konsistensi Bajul Ijo di putaran kedua Super League 2025-2026, sekaligus momen pembuktian hasil perombakan skuad yang dilakukan Bernardo Tavares. Pertandingan ini menjadi bagian dari pekan ke-18 Super League 2025-2026. Persebaya datang dengan semangat baru setelah jeda kompetisi dan perombakan skuad. Catatan Surya.co.id, Bernardo Tavares telah menyiapkan tim sejak awal Januari. Latihan intensif digelar di Karanggayam dengan fokus pada transisi dan organisasi permainan. Kami ingin tim tampil lebih disiplin dan memahami struktur permainan dengan baik, ujar Tavares dalam sesi latihan terbuka pada 14 Januari 2026. Persebaya diprediksi akan menurunkan kombinasi pemain lama dan rekrutan anyar. Gustavo Fernandes, Jefferson Silva, dan Bruno Paraiba berpeluang menjalani debut resmi. PSIM Yogyakarta bukan lawan yang mudah. Tim asal Yogyakarta itu dikenal solid saat bermain di kandang. Stadion Sultan Agung Bantul dipastikan penuh dukungan supporter tuan rumah. Persebaya harus menjaga fokus dan komunikasi antar lini. Dinamika skuad dan harapan baru. Persebaya datang dengan komposisi skuad yang telah diperbarui. 5 pemain dilepas, termasuk Kadek Raditya dan Dime Dimov. Sebagai gantinya, 4 pemain asing baru bergabung. Mereka adalah Bruno Paraiba, Jefferson Silva, Gustavo Fernandes, dan Pedro Matos, dalam proses finalisasi. Pedro Matos disebut sebagai pilihan langsung Tavares. Gelandang asal Portugal itu diharapkan menambah kreativitas di lini tengah. Pemain baru harus cepat beradaptasi dan memahami filosofi permainan kami, kata Tavares pada 9 Januari 2026. Diego Mauricio kabarnya akan dilepas ke klub India. Keputusan ini diambil setelah evaluasi performa di putaran pertama. Dejan Tumbas juga belum terlihat dalam sesi latihan terakhir. Spekulasi soal masa depannya masih menjadi perbincangan di kalangan bonek. Perkiraan Surya.co.id, Bruno Moreira tetap menjadi kapten tim di putaran kedua. Ia diharapkan memimpin skuad dengan ketenangan dan pengalaman. Risto Mitrevski dan Leo Lelis akan menjadi tulang punggung pertahanan. Keduanya sudah menunjukkan konsistensi sejak awal musim. Francisco Rivera kembali dari sanksi kartu merah. Ia siap mengisi posisi gelandang serang dan menjadi kreator peluang. Pertanyaannya, siapa penyerang yang Persebaya Surabaya turunkan nanti? Apakah Bruno Paraiba atau Pedro Matos? Kini, Persebaya menargetkan kemenangan di laga perdana putaran kedua. 3 poin akan menjadi modal penting untuk menjaga posisi di klasemen. Sementara, bonek masih belum bisa hadir di Bantul. Manajemen Persebaya telah berkoordinasi dengan panitia pelaksana. Pengamanan dan akses masuk supporter. Laga ini juga menjadi ajang pembuktian pemain muda. Nama-nama seperti Tony Firmansyah dan Rahmat Irianto berpeluang tampil. Persebaya ingin menunjukkan bahwa perombakan skuad bukan sekadar formalitas. Pertandingan melawan PSIM Yogyakarta menjadi titik awal perjalanan Persebaya di paruh kedua musim. Skuad yang telah diperbarui membawa harapan baru bagi tim dan supporter. Bernardo Tavares telah menyiapkan tim dengan pendekatan taktik yang lebih matang. Ia ingin Persebaya tampil konsisten dan kompetitif hingga akhir musim. Publik menanti aksi para pemain baru. Debut Gustavo Fernandes dan Bruno Paraiba menjadi sorotan utama. Pedro Matos masih dalam proses administrasi. Jika rampung, ia akan menjadi tambahan kekuatan di lini tengah. Diisukan ke Persebaya Surabaya. Milos Pantovic punya reputasi pernah di Bayern Munchen. Jangan sampai berakhir seperti Mauricio, ex-rekan Neymar di timnas Brasil. Dilansir dari Harian Fajar. Bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 kembali memantik perhatian publik. Kali ini, satu nama asing dengan latar belakang Eropa elit muncul ke permukaan, Milos Pantovic. Gelandang serang berkebangsaan Serbia tersebut santer dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan salah satu klub papan atas Indonesia.
Pantovic bukan pemain biasa. Ia adalah jebolan Akademi Bayern Munchen, salah satu pusat pembinaan terbaik dunia. Nama besar itu otomatis membuat rumor kedatangannya ke Indonesia terdengar menggoda, sekaligus memantik kewaspadaan. Kabar kepindahan pemain berusia 29 tahun ini pertama kali mencuat lewat unggahan akun informan transfer sepak bola nasional transfernews__FT, Minggu, 18 Januari 2026. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Pantovic dikaitkan dengan klub yang saat ini berada di 10 besar klasemen Super League. Inisialnya dari klasemen 1 sampai 10, tulis akun tersebut menjawab rasa penasaran warganet. Spekulasi pun mengerucut pada dua klub besar, Persija Jakarta, peringkat 3, dan Persebaya Surabaya, peringkat 7. Klub kebanggaan bonek ini dikabarkan tak puas dengan performa beberapa legion asingnya. Meski telah meresmikan sejumlah pemain baru dan dikaitkan dengan Pedro Matos, rumor menyebut Persebaya masih memburu hingga 5 pemain asing tambahan untuk memperkuat kedalaman skuad. Menurut akun Liga_Dagelan, masih ada satu slot asing yang bisa dimanfaatkan jika skenario tertentu terrealisasi. Celah inilah yang membuat nama Pantovic masuk dalam radar bajul ijo. Bagi Persebaya, Pantovic bisa menjadi solusi di lini tengah, area yang kerap kehilangan kreativitas saat menghadapi tim bertahan rapat. Latar belakang Bayern Munchen, nilai plus atau beban? Tak bisa dimungkiri, embel-embel jebolan Bayern Munchen menjadi daya tarik utama Milos Pantovic. Ia mengenyam pendidikan sepak bola di sistem Jerman yang terkenal disiplin, taktis, dan detail. Pantovic juga memiliki postur ideal, 185 cm, visi bermain baik, serta kemampuan bermain di beberapa peran. Gelandang serang, second striker, hingga winger kiri. Namun disinilah letak paradoksnya. Super League Indonesia bukan kompetisi yang ramah bagi semua pemain dengan CV Eropa mentereng. Sejarah mencatat, nama besar tidak selalu berbanding lurus dengan performa di lapangan. Pelajaran dari Mauricio, rekan Neymar yang gagal bersinar. Publik Persebaya tentu masih ingat Mauricio, ex-gelandang asal Brasil yang pernah satu generasi dengan Neymar di tim nasional junior. Datang dengan reputasi besar, ia justru gagal memenuhi ekspektasi. Masalah adaptasi, intensitas Pantovic, meski berbeda karakter dan latar budaya, tetap menghadapi tantangan serupa. Iklim, perjalanan panjang, tekanan supporter, dan ritme pertandingan yang mengandalkan duel fisik. Menunggu keputusan, menimbang risiko. Kini, bola ada di tangan Milos Pantovic. Jakarta menawarkan stabilitas dan struktur. Surabaya menawarkan gairah, tekanan, dan revolusi. Kemana ia akan berlabuh? Apakah ia mampu mengonversi reputasi Akademi Bayern Munchen menjadi performa nyata di lapangan hijau Indonesia? 4 kelebihan Galih Freitas bantu Persebaya pertahankan tren positif. Dilansir dari Jawa Post, Galih Freitas kini sedang on fire bersama Persebaya Surabaya. 2 golnya di penghujung paruh musim Super League makin menegaskan bahwa dia memang layak mendapat kepercayaan di dalam skuad utama Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares cukup beruntung skuadnya punya pemain seperti Galih Freitas. Mantan pelatih PSM Makassar itu punya opsi yang menguntungkan dalam meningkatkan agresivitas di lini serang skuad asuhannya untuk kompetisi Super League. Jika dianalisis lebih dalam, Galih Freitas punya sejumlah keistimewaan yang bisa membuat Persebaya berpotensi melanjutkan tren positif di paruh kedua Super League musim ini. Apa saja itu? 1. Top skor rekrutan baru. Di antara rekrutan baru Persebaya yang didatangkan pada awal musim ini, Galih Freitas bisa dikatakan sebagai pembelian terbaik. Sebagai penyerang baru di skuad Green Force, dia mampu membuktikan kapasitasnya. Mengutip dari Transfermarkt, pemain asal Timor Leste ini telah menyumbang 4 gol dan 3 assist, menjadikannya top skor rekrutan baru Persebaya sejauh ini. Dia masih lebih baik dari Mihailo Provic yang juga didatangkan pada awal musim dan baru mencetak 3 gol. Dengan performanya saat ini, dia berpotensi menjadi salah satu pilihan utama di lini serang Green Force pada paruh kedua musim, bila mampu konsisten dengan penampilannya di lapangan. 2. Pemain serba bisa. Keistimewaan Galih Freitas lainnya adalah dia merupakan pemain serba bisa di sektor penyerang. Posisi utamanya adalah penyerang sayap kiri. Namun, dia juga bisa bermain di posisi penyerang sayap kanan dan punya kemampuan bermain di sektor gelandang serang atau attacking midfielder. 3. Pemain baik-baik. Mantan pemain PSIS ini juga merupakan sosok pemain baik-baik, jika tolok ukurnya adalah jumlah pelanggaran keras, khususnya jumlah kartu. Masih dari Transfermarkt, Galih sejauh ini baru mendapatkan 1 kartu kuning dan 0 kartu merah dari 16 pertandingan.
Dia menjadi salah satu pemain Persebaya dengan jumlah kartu paling sedikit. 4. Punya kecepatan. Bernardo Tavares terkesan dengan performa Galli Freitas saat Persebaya mengalahkan Malut United 2-1 2 pekan lalu. Saat itu, sang penyerang mencetak brace. Bagi pelatih asal Portugal itu, Galli memiliki kecepatan. Kelebihan itu membuat Tavares menyukainya karena bisa cocok dengan gaya bermain yang mengandalkan serangan balik cepat. Kami memiliki banyak pemain cepat, seperti Bruno, Galli, dan Malik. Mereka termasuk pemain dengan kondisi lebih baik untuk dimainkan, karena kami memang memilih pemain yang dapat mengalahkan lawan, ungkap Tavares seperti dikutip dari Ilik.